Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat, diberikan kesehatan paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita bisa melaksanakan aktivitas baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan itu semua bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tentu diantaranya apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, mari kita sampaikan doa keberkahan dan rahmat untuk Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Kita senantiasa berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk mengikuti beliau dalam segala aspek kehidupan. Sehingga dengan menjadikan beliau sebagai panutan, kita berharap bahwa kebahagiaan menjadi kenyataan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia insya Allah. Kebahagiaan ini kebahagiaan yang beralasan, karena pada kesempatan kali ini kita kembali bisa berhimpun bergabung bersama untuk melanjutkan pelajaran kita. Sebagaimana yang tadi sebelum kita mulai sempat kita bincangkan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kita akan memulai membahas pelajaran baru pada kesempatan kali ini, yaitu kita akan mulai mengkaji bersama kandungan dari pelajaran yang ke-23. Sudah siap ibu-ibu sekalian? Mudah-mudahan ya. Untuk 23, itu, Pak. Kayaknya enggak deh, Pak. Bukannya kemarin itu. baik, terima kasih Bu Mutia sudah mengingatkan, itu di kelas sebelah ya. Kita mau masuk ke pelajaran 23 di kelas sebelah ini. Ya. Baik, kita akan lanjutkan ibu-ibu sekalian membahas latihan terakhir insya Allah. Ini untuk terakhir bisa kita tuntaskan latihan untuk pelajaran yang ke 20 ya, pelajaran 20. Nanti untuk latihan terakhir, latihan dal. Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita berdoa kembali. Kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu sekalian, ini dia latihannya, latihan yang kita niatkan. Latihan yang kita niatkan. Ini karena pas betul ya, di pelajaran kelas sebelah itu yang husnul khotimah, itu memang sampai latihan dal. Cuma itu cuma satu ayat itu terakhir itu. Kalau ini latihan dal, ada beberapa kutipan ayat. Baik. Yuk, Bu Ida ya, udah. Bu Kana, semangat banget ambil buku baru Bu Kana. Ya, ya Bu Asmani, Bu Ida, ayo Ya, kita. kirain dalnya mau dilewatin, tapi nggak dapat bukunya juga, nggak ketemu. Ya, baik. Mari kita awali latihan kita. Ini kita baca terlebih dahulu. Ada dua nomor yang terdiri dari dua ayat yang akan kita bahas ya pada pelajaran terakhir kita ini. Ya, baik, mari kita bahas bersama ya. Kita baca terlebih dahulu ya ibu-ibu sekalian. Yuk kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Ya. Baik, Ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat sekilas ayat-ayat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, maka dengan mudah kita bisa pahami bahwa ini adalah latihan yang sangat berkaitan erat. Latihan yang sangat berkaitan erat dengan tanmiyatul mufrodat yang keempat. Ya. Tanmiyatul mufrodat yang keempat, ibu-ibu sekalian, apa katanya tanmiyatul mufrodat kita yang keempat? Wama ahartu. Iya, baik itu ya. Wama akhartu. Wama akhartu, apa lawan katanya? Itu adalah lawan katanya yang ada di tanmiyatul mufrodat yang ketiga ya, yang kita bahas lebih luas lagi di tanmiyatul mufrodat yang ketiga. Apa itu ma qaddamtu? Coba lihat ya. Ma qaddamtu lawan katanya adalah akhartu. Masih teringat apa makna qaddamtu? Qaddamtu itu yang tengah. Yang tengah aku mendahulukan yang akan datang. Apa qaddamtu, ibu sekalian? Mendahulukan ya. Ya, di tanmiyatul mufrodat yang ketiga apa? Qaddamtu. Qaddamtu itu ampunilah dosa yang telah aku lakukan. Qaddamtu. Apa bukanlah qaddamtu? Permulaan. Nah, coba dilihat ya di tanmiyatul mufrodat yang ketiga ya, untuk menyegarkan kembali ibu-ibu sekalian ya, untuk menyegarkan kembali ingatan kita terkait dengan makna kata tersebut. Qaddamtu bisa bermakna apa saja? Melakukan, memberikan, mendahulukan. Iya, melakukan, memberikan, mendahulukan. Masih teringat apa ilmunya? Kata tersebut dianggap cocok dimaknai dengan makna yang berawalan dengan awalan me serta berakhiran dengan akhiran kan, atau kita singkat menjadi mekan. Ada tasdidnya, Pak. Ya, baik ya, itu ya. Qaddamtu itu ada penandanya, ada tasdid ya, sebagai dengan catatan bahwa tasdid itu juga menunjukkan banyak ya, menunjukkan berulang-ulang ya, menunjukkan berulang-ulang. Ketika qaddamtu dimaknai dengan mendahulukan, maka ya, akhartu bisa bermakna mengakhirkan. Ya, itulah dia. Dari kata itu kemudian melahirkan beberapa kata, ya, mengakhirkan. Kemudian kita sudah mempelajari di tanmiyatul mufrodat, dilahirlah dengan kata yang 3 huruf dasarnya sama. Kita mengenal kata terakhir, kita mengenal kata akhirnya, kita juga mengenal kata dalam bahasa Arab yang memiliki makna yang lain. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, itulah yang akan menjadi modal untuk kita memahami
rangkaian kata-kata menjadi ungkapan, kemudian menjadi kalimat yang kita sebut dengan ayat pada surah Al-Munafikun 10 dan 11. Silahkan, kemudian itu pula yang menjadi kata kunci, ya, kata kunci yang ada pada surah Nuh ayat 4. Mari ibu-ibu sekalian, silahkan dicermati kembali dalam hati, ya, ini dalam hati. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Tuh, min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut. Fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Fa'asoddaqo, ya, fa'asoddaqo. Amati ya ibu-ibu sekalian, di samping nanti ada makna dasar, ya, makna dasar, arti dasar yang bisa kita pahami dari kata tersebut. Amati juga bentuknya, ya, sehingga kita punya pemahaman mendalam, pemahaman luas, pemahaman yang lahir dari pengetahuan kebahasaan kita. Kita gali dari berdasarkan logika bahasa, berdasarkan kaidah aturan bahasa Arab yang sudah pernah kita bahas, kita kaji pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, akan lebih mantap lagi nanti ibu-ibu sekalian, ya, akan mantap lagi nanti ibu-ibu sekalian ketika pemahaman yang didapatkan dari pelajaran kita dan pelajaran-pelajaran yang lain itu dikonfirmasi kepada pemahaman ulama yang tercatat pada tafsir-tafsirnya. Jadi akan terasa lebih optimal lagi pemahaman kita, sudah tahu bahasanya, kemudian kita kembangkan lagi dengan mendalami lagi, membaca tafsir yang banyak yang ada, yang bisa kita jangkau dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan ibu-ibu sekalian, adakah ungkapan yang ingin ditanyakan, ya, ingin dipahami lebih lanjut terkait dengan apa yang ada, yang kalamullah yang tercatat di dalam surah Al-Munafikun ayat 10 dan ayat 11. Ada dari Bu Ida mungkin? Fa'asoddaqo. Iya, baik. Kemudian ada lagi yang lain? Apakah ada lagi yang lain, Bu Ida? Wa akun. Wah, akun. Iya, baik. Ini padahal ini populer ya. Bu Ida, akunnya mana? Tapi itu kan bukan bahasa Indonesia yang udah punya, ini ada akun. Baik, apa lagi Bu Ida? Oke, baik. Ibu-ibu yang lain, nah, sambil ini ya, kita lanjutkan lagi pembahasan ini. Kita akan bahas makna mufradat yang ditanyakan selanjutnya. Selain fa'asoddaqo dan wa'akun, apakah ada ungkapan berikutnya yang ibu-ibu ingin kaji, ingin telaah terlebih dahulu sebelum kita beranjak ke kegiatan sharing pemahaman lalu ke pendalaman? Khobirun, Pak Guru. Iya, baik. Nah, berikutnya, apa ada lagi yang lain? Silakan ibu-ibu yang lain juga, ya. Yang lain juga bisa seperti Bu Ida ya. Seperti Bu Ida, ketika ada yang belum dipahami, diajukan untuk nanti kita diskusikan. Ya. Bu Yurlis, bagaimana? Aman, Bu? Bu Kanah aman? Aman, Pak Guru. Alhamdulillah. Baik, berikutnya Bu Mute, terkendali?
Bu Asmani? Terkendali. Aman Pak, insya Allah aman. Nah, oke, nanti ini berarti yang lain nanti akan kita berikan kesempatan. Ya, kita akan berikan kesempatan karena yang lain tidak ada beban ketidaktahuan. Ya, yang lain tidak ada tantangan ketidaktahuan terkait dengan apa yang kita bahas. Nah, baik, Bu Ida khususnya dan ibu-ibu yang lain juga yang ingin memahami kata-kata tersebut yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ida, mari kita bahas bersama. Yang pertama, Bu Ida, seperti biasa. Seperti biasa, apa Pak Guru gitu. Nah, kita coba mulai dengan menjawab sebuah pertanyaan sederhana. Fa'as-sodako dalam pemahaman Bu Ida itu satu atau lebih dari satu kata. Lebih dari satu. Oke, bagus. Berapa kira-kira lebih pasnya? Ya. Yang pertama apa, Ibu? Pak. Yang kedua? Apa, Bu Ida? Iya, baik. Yang mana yang belum terungkap maknanya kepada Bu Ida? Ya, kalau sodako ya, mungkin sedekah, tapi ada A-nya depan Pak Guru. Iya, Ada oke hamzah. bagus. Nah, oke bagus ya. Itu artinya kita sudah dapat gambaran awal ya. Gambaran awal ada hamzah di awal ya. Ya, ada hamzah di awal. Nah, kalau Ibu berkata tadi sedekah. Nah, kalau Ibu tadi berkata sedekah, nah, kemudian ada yang bertanya di sini, Bu Ida, yang bersedekah siapa? Yang bersedekah Siapa, Bu Ida? Apa suaranya kok jadi hilang gitu? Emang ada gangguan suara, Bu Ida gitu? Aku, saya. enggak Pak Guru. Oh, ya suaranya itu up and down itu timbul tenggelam jadi kata orang. Apa Bu Ida yang bersedekah siapa? Aku, saya. Dari mana kira-kira bisa menduga saya yang sedekah bukan kamu, bukan? Lupa Pak Guru ya, hamzah ini sudah. Oke, baik gitu ya. Nah, baik kita lanjut berikutnya. Nah, Ibu Ida, yang berikutnya bisa kita gali dengan sebuah ungkapan sederhana dari surah Yasin gitu. Innama amruhu, apa lanjutannya? Idza. Idza aroda syai'ah. Nah, terus ayyakula lahu. Kun. Iya, kun fa. Yakun. Nah, tuh. Apa maknanya yakun? Jadilah. Jadi. Menjadi. Ya. Yakun domirnya apa? Huwa. Iya. Dari mana diduga? Huwa. Kun fayakun. Bukan. Itu amar Pak Guru anta. Ibu, ini jangan main petak umpat atuh, Bu. Mohon maaf nih, saya ingatkan lagi ya. Saya ingatkan lagi ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, tadi pertanyaan saya apa tadi, Bu? Yakun, ya, yakun. Iya. Tuh. Domirnya Domirnya huwa. apa gitu? Domirnya huwa. Iya, gitu ya. Domirnya huwa. Dari Ya. mana diduga huwanya?
Itu pertanyaannya. Jangan jawabannya Amr, Ibu. Ya di depan. Oke, bagus ya. Ada ya. Nah, sekarang bagaimana kalau iya-nya kita ganti dengan hamzah? Aku, Aku apa jadinya? aku, aku pun, aku jadilah. Aku Aku jadi jadi. Itu fiil apa itu, Ibu? fiil mudhari. Jadi ada makna apa kalau itu dipahami itu mudhari? Aku, 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 aku akan Iya, menjadi. aku akan menjadi gitu. Tuh. Sudah? Ya, aku Iya. akan menjadi. Nah, kan udah selesai urusannya mengenali domir huwa itu tandanya apa, nggak usah larinya ke amr, beda cerita nanti ya. Mm-mm. Kita lanjut Pak Guru, berikut. ada yang sukun di akhir, Pak Guru. Kenapa? Kalau fiil mudhari ada yang sukun di akhir. Ada fi'il mudhari itu yang populer itu, fi'il mudhari itu yang populer itu akhirnya dhammah. Namun Nah, nanti ada kalanya akhirnya itu fathah. Ya. Dan ada kalanya nanti akhirnya itu ujungnya itu sukun. tapi Ya. kasroh nggak ada. Kasroh tidak, ya kasroh tidak. Kecuali kalau terjadi kecelakaan. Tuh. Kalau terjadi kecelakaan itu artinya kecelakaan bahasa, maksudnya ketika ada kesulitan ya, kesulitan yang dihadapi, bisa jadi nanti biar kesulitannya itu dihindari menjadi terucap ya berbunyi kasroh. Oke, kita lanjut berikutnya. Yang terakhir ya, yang terakhir ya. Kira-kira Bu Ida itu kata khobir. Nah, kira-kira main kira-kira juga kan bagus kita modalnya. Ya, kira-kira kata khobir. Nah, ya. Kabar. Ya. Itu 3 huruf dasarnya apa? Kho, ba, ro. Mm-mm. Jadinya apa? Kalau dengar kata khobar, nah, Kabar. iya. Kalau orang nanya kabar itu karena apa? Karena mau tahu. Iya. Jadi ada intinya ada kata apa di khobar itu? Tahu. Iya. Jadi khobir itu ada makna dasar tahu di situ. Ya. Maha mengetahui bisa, Pak Guru. Nggak bisa. Tinggal Ibu jelaskan saja. Mahanya dari mana? Allah, sifat Allah. Nah, bagus itu. Gampang kan ya bahasa Arab ini ya Bu Ida ya? Oh iya, gampang, Pak Guru. Kira-kira kalau ada sulitnya di mana Bu Ida? Gampang banget Bu Ida bisa. Itu dengan olah nalar sendiri. Oke. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Ida. Dengan demikian kita sudah membahas kata-kata yang ada di Al-Munafiqun. Kalau di Nuh, ibu-ibu sekalian bagaimana? Aman sama dengan di Al-Munafiqun? Aman juga sama dengan yang Nuh? Aman, Pak. Iya, baik. Nah, baik. Kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Kita ini berenam berarti ada 5. Kita coba bagi menjadi 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bagus ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 baris ya. Ada 5 baris. Kita akan berbagi bersama. Ini karena tadi Bu Ida energinya sudah
dikerahkan untuk mengerti, memahami apa yang beliau tanyakan, kita kasih yang paling sedikit ya. Itu ya, Bu Ida, mohon jangan berkecil hati ya, karena Ibu Ida sudah tadi Apa Guru? ikut. Ya, jadi Ibu Ida kebagian yang paling sedikit. Nah, di sini ya. Ya, yang pertama ini bisa jadi satu bagian, satu. Ya, kemudian ini 2. Kemudian ini berikutnya 3. Ini ya, 3. Kemudian yang Bu Ida adalah 4. Kemudian yang terakhir adalah 5. Nah, ya, minta bantuannya lagi ya Bu Ida. Minta bantuannya lagi Bu Ida. Iya. Tadi kan saya udah bantu, saya sekarang minta bantu tuh kepada Bu Ida. Untuk yang pertama, Bu Ida ingin mendengarkan pendapat, ide, gagasan dari siapa, Bu Ida? Ibu Siti Kana. Iya, silakan Bu Siti Istikana. Saya kadang ngasunnya suka ini dibaca dulu ya. Wa anfiku mimma rojakum minal qabli ayati ahadakumul maut. Nafkah tadi aku nafkahkan. Bukan aku nafkahkan, ini nafkahkanlah. Nafkahkanlah dari apa? Saya tadi udah nyusun-nyusun Pak Guru, tapi belum nemu. Kalau saya nyusunnya nafkahkanlah dari apa yang sebelumnya telah kami rizkikan pada kalian. Pada kalian. Nafkahkanlah dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Nafkahkanlah dari apa yang sebelumnya kami rizkikan kepada kalian. Jika datang kematian kepada salah satu dari kalian. Enggak enak. Sudah? Ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Nanti kita dalami lagi ya, apa tadi yang sudah dipahami. Yang kedua, siapa, Bu Ida? Oh, Bu itu, Bu Ayo, Mute. Bu itu. Ya, Bu itu. Bu Mute. Iya, silakan. Ya. Bu Mute. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqula rabbi laula akhortani illa ajalin qoribin fa asodako. Kemudian ia berkata, Tuhan tidak mengapa. Sebentar. Dan engkau undurkan hingga waktu dekat. Sebentar, Pak. Kemudian ia berkata, Tuhan tidak mengapa. Tuhan tidak mengapa engkau undurkan hingga waktu dekat, maka aku akan bersedekah. Ya gitu kali. Ya. Kemudian ia berkata, Tuhan tidak mengapa engkau undurkan hingga waktu dekat, maka aku akan bersedekah. Sudah? Hingga akhir waktu, ya. Iya, oke. Bagus. Terima kasih Bu Mute. Nanti kita dalami lagi ya idenya yang tadi sudah disampaikan. Orang ketiga siapa, Bu Ida? Bu Yurlis. Silakan Bu Yurlis. Bu Yurlis belum hidup itunya, mic-nya. Wa akum minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Aku akan melakukan kebaikan dan
Allah tidak menangguhkan datangnya ajal seseorang. Sudah? Udah? Iya, oke, bagus. Nah, berikutnya silakan Bu Ida pilih diri sendiri. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Iya, oke, bagus. Berarti yang terakhir ini Dibuat the least but not the least ya, walaupun terakhir bukan berarti ya ini bukan yang terbaik. Silakan Bu Asmani. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ajalallahi idza ja'ala la yu'akharu law kuntum ta'lamun. Inna ajalallahi idza ja'a la yu'akharu law kuntum ta'lamun. Gitu ya Pak. Iya, silakan. Apa ya? Inna sesungguhnya ajal Allah. Sesungguhnya Allah telah datang ajal. Bila telah datang ajal tidak dapat tidak dapat diakhirkan. Walaupun sesungguhnya kamu mengetahui. Iya, Jika kamu bagus. mengetahui. Ini usaha yang bagus itu. Dimulai dari keseriusan, diakhiri dengan senyuman. Terima kasih, Bu Asmani. Baik, Ibu-ibu sekalian, terima kasih. Ini sudah kita lihat ya hasil ijtihad, ini usaha untuk menggunakan pemahaman, kemampuan yang dimiliki untuk berbagi pemahaman. Baik, kita lanjutkan berikutnya pendalaman ya, sesi pendalaman. Ini kembali kita lihat lagi apa yang sudah kita dapatkan ya, sudah kita dapatkan. Baik, kita mulai Bu Kana ya. Ini tadi satu baris, tapi kita bisa bagi menjadi dua ya. Yang pertama, wa anfiqu mimma razaqnakum. Silakan, Bu Kana, apa maknanya? Berubah lagi Pak Guru, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena tadi saya bukan an itu kan bukan Karena bisa ini jadi jika. konsentrasinya berbeda gitu kan. Harus dilihat lagi. Bisa jadi konsentrasinya berubah, bisa jadi. Jadi sebelumnya tuh masuk ke kalimat yang berikutnya. Nafkahkan apa yang kami rizkikan kepada kalian. Iya, baik. Nafkahkanlah apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum kematian datang kepada kalian gitu. Ya, baik, kita ulang ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Apa maknanya, Ibu? Nafkahkanlah apa yang kami rizkikan kepada kalian. Iya. Apa maksudnya? Saya ini nanya ya. nih kok intonasi saya tinggi, saya bilang nih ya, saya coba ubah lagi suara saya ya biar tidak itu ya. Ya. Apa yang Ibu pahami ketika Ibu berkata nafkahkan? Nah, gimana? Ini nadanya tinggi nggak? Saya ya. Apa yang Ibu pahami ketika mengatakan nafkahkan? Itu apa maksudnya nafkahkan? Berikanlah atau kita berikan. Apa seperti yang biasa Ibu dapatkan setiap hari dari si sedekah ayah sih sebenarnya gitu. maksudnya. Ya, nafkahnya mana ya?
Kalau Tanyain, di sini, lahir apa batin? Lahir batin. Ya, masa dipilih-pilih katanya. kalau Apakah sebenarnya maksudnya di itu? sini bukan, maksudnya membelanjakan atau mensedekahkan gitu, menafkahkan kayak mensedekahkan ke jalan Allah kan, nafkahkanlah kan biasanya gitu ya maksudnya. Itu nggak sih? Iya, baik. Nah, jika Bu Kana tidak ada halangan, coba buka buku kita ya. Kita maju ke pelajaran 10, Bu Kana. Iya. Sudah? Nah, coba Bu Kana kemudian lebih maju lagi perhatiannya ke Tanmiyatul Mufrodat nomor 5, Bu. Silakan. Wamima rojaknahum. Coba. Ya, wamima rojaknahum. Iya, baik. Coba tasrifnya apa, Ibu? Anfaqo, yunfiku, infak. Iya, baik. Anfaqo bentuk apanya? Oh iya, anfiku. Anfaqo bentuk madin. Kemudian yunfiku bentuk apanya? Mudori. Iya, kemudian infak bentuk apanya? Bentuk apa? Amar. Iya. Masdar ini, Salmat. Iya. Masdar. Baik, Master. Ini Baca di dari sini. madin, mudori dan madin, Masdar. mudori dan masdar. Mana yang paling akrab dengan Bu Kana? Infak. Iya, bagus. Apa itu infak, Ibu? Infak mengeluarkan harta. Ya, lengkapnya infak itu mengeluarkan Mengeluarkan harta untuk mendekatkan harta diri kepada untuk Allah. mendekatkan diri kepada Allah. Itu. Untuk Iya. mendekatkan diri kepada Kepada Allah. Allah. Luas ya bentuknya itu ya. Infak itu luas. Ya, zakat termasuk di dalam infak ya. Sedekah juga masuk di dalam infak. Masuk, ya. Pemberian dari suami kepada istri itu juga termasuk dalam infak. Ya. Tapi tadi ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dekat sekali ya, dekat sekali infak itu dengan harta. Ya, harta itu kalau digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah namanya infak. Oke, luas ya, itunya cakupannya, luas sebutannya. Nah, baik, sekarang berarti di situ ada makna infak ya, Bu ya. Coba. Ini kalau Ibu kita sudah apa pelajaran kita ya? Ini karena kita yang kita bahas terakhir kaidah apa yang kita bahas di pelajaran kita, kaidah kita di pelajaran 20. Kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang Antal-Haq. Kita belajar tentang apa? Pelajaran 20? Antal-Haq. Ya, pelajaran 20 kita sudah membahas al-mazid biharf ya. Al-mazid biharf. Ya, al-mazid biharf. Kira-kira Bu ya, Bu Kana bisa melihat hubungan apa? Ada hubungan apa antara anfaqo yunfiku dengan anfiku? Apa, Bu? Apa hubungan antara anfaqo yunfiku infak dengan anfiku? Kira-kira apa hubungannya? Hubungan gimana sih maksudnya Pak Guru? Pertanyaannya saya Nah, misalnya, mohon maaf, nama suami Ibu siapa? Davis. Hah? Davis. Davis. Nah,
Apa hubungan antara Bu Kanah dengan Pak Davis? Hubungan suami istri. Iya, bagus. Nama ayah Ibu? Mohon maaf. Kawit. Apa, Bu? Kawit. Kawit. Apa hubungan antara Bu Kanah dengan Pak Kawit? Anak dan orang tua. Iya, bagus. Apa hubungan antara anfaqo yunfiku infak dengan anfiku? Hubungannya Kayak tadi, ini Bu bentuk. Kanah adalah anaknya, Pak Kawit adalah bapaknya. Nah, kalau ini apa kira-kira? Itu bentuk ini, bentuk kata kan. Hah? Jenis kata ya. Bentuk-bentuk kata. Ya. Kalau anfaqo bentuknya apa? Bentuk madin. Nah, oke, bagus. Kalau anfiku? Anfiku apa ya tadi? Anfiku bentuk amr. Iya, bagus. Berarti anfiku maknanya? Perintah. Ya, berarti anfiku maknanya? Anfiku maknanya perintah. Maknanya, maknanya. Maknanya jadi itu, infakkanlah. Nah, begitu. Kenapa saya jadi nafkahkannya ya? Padahal infak ya. Enggak apa-apa, Ibu. Sama nafako deh, Pak Guru. Hah? Padahal anfiku ya. Enggak apa-apa ya, anfaqo maupun nafako, nafkah itu juga ya sama, seakar gitu. Ya seakar. Infak dengan nafkah itu seakar gitu. Ya, Infak tadi saya itu bacanya, lebih umum gitu. Ya, infak itu lebih umum, apalagi kalau dalam bahasa kita. Infak itu bahasa kita dalam arti bahasa orang Indonesia. Kalau infak itu tadi dalam pemahaman harta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita mengatakan nafkah itu lebih spesifik. Iya, betul. Gitu. Ya, lebih spesifik. Oke, baik. Coba diulangi apa maknanya wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah apa yang kamu tadi. Infakkanlah apa yang kamu tadi ya mana ya? Infakkanlah apa yang infakkanlah apa yang kami rizkikan, kok kamu infakkanlah apa yang kami rizkikan kepada kalian. Iya, oke, bagus. Sedikit nih, yang bermakna rizkikan mana? Rojakna, Iya, rojak. bagus. Bentuk berapa itu kira-kira? Rojak itu bentuk gini, madi. Iya, Madi. coba dimunculkan. Madi. Apa bisa dimunculkan pemahaman terkait dengan bentuk tersebut? Infakkanlah apa yang kami telah rizkikan kepada kalian. Iya, bagus. Berikutnya, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum kematian datang kepada salah satu dari kalian. Iya, baik. Yang bermakna datang mana, Bu? Itu yang apa? Sebentar, nih nggak kelihatan tulisannya nih. Lihat di sini aja deh. Ya, ti. Yang datang apa yang Hati. datang? Yang datang kematian. Yang datang adalah kematian. Kemudian kalau kita tanyakan, kematian itu datangnya kepada siapa? Kepada manusia. Mana yang bermakna manusia? Itu maksudnya dari kalian itu, kum itu kali. Yang salah mana? Satu dari kalian, kum. Jadi manusianya nggak ada sih, pada kalian maksudnya. Yang bermakna kalian yang mana? Kalian kum. Kalau kumnya adalah kalian, lalu ahadanya apa? Satu, ahad satu. Jadi saya ngerti salah satu.
Salah satu nggak Satu apa-apa. dari kalian. Kalau soalnya 9 kan 10 kan dapat 9 kalau salah satu. Satu dari kalian jadi Iya, baik. hadapun. Nah, kira-kira kalau begitu ya, kalau kira-kira begitu itu ya. Ini urutannya ya, urutannya standar atau ada posisi kata yang urutannya bertukar. Bertukar. Yang mana yang bertukar? Itu yang kematian. Sebelum kematian. Nah, itu ya, kalau kita katakan ini mana yang disebut lebih dahulu, subjeknya atau objeknya? Subjeknya harusnya sih, subjeknya. Kematian itu bukan subjeknya ya? Yang datang apa yang datang, Bu? Kematian. Ya, berarti cocok jadi subjeknya. Oke. Subjeknya ditaruh di depan apa di belakang? Di depan. Ibu melihatnya bagaimana? Subjeknya taruh di depan. Ibu melihatnya dari kanan ke kiri apa dari kiri ke kanan? Oh, maksudnya kalau di arti ini jadi taruh depan, tapi itu kan di belakang, makanya tadi bertukar itu loh, Pak Guru. Ya itu karena itu saya tanya dulu itu, yang berarti kematian itu yang mana gitu ya. Iya. Nah, berarti subjeknya ditaruh di belakang ya? Iya, posisi di yang bahasa Arabnya ini di belakang. Di dalam posisi bahasa Arab ditaruh di belakang. Berarti ada posisi yang bertukar ya? Bertukar, iya betul. Melahirkan makna apa dalam pemahaman Ibu ketika melihat fenomena begitu? Makna apa ya? Nggak tahu Pak Guru. Ibu masih ingat Ronaldo? Tahu. Kata yang paling dekat dengan Ronaldo apa? Bola. Coba bikin jadi sebuah kalimat. Ronaldo pemain bola. Jadikan bola sebagai objeknya. Ronaldo menendang bola. Oke, bagus. Objeknya yang mana? Bola. Coba sekarang taruh bolanya di depan. Bola ditendang Ronaldo. Oke, coba kalimat pertama tadi apa? Kalimat pertama. Yang mana ini? Yang bahasa Arab Ronaldo ini? tadi. Ronaldo. Kalimat pertama Ronaldo. Tadi. Iya, gimana jadi kalimat, Bu? Kalimat pertama, bukan kata pertama. Oh, kalimat pertama Ronaldo menendang bola. Oke, terus kalimat kedua? Kalimat kedua bola ditendang Ronaldo. Ada yang Ibu ubah kah? Selain posisi? Ada. Pasif dan aktif. Berarti ketika objeknya diletakkan lebih dahulu, berarti bisa melahirkan makna ini makna apa sih namanya? Pasif. Iya, coba dipakai sekarang. Sebelum kematian didatangkan pada kalian. Coba kalimat Ibu tadi Ronaldo gimana? Ronaldo menendang bola, terus menjadi bola ditendang Ronaldo. Ada yang berubah nggak posisinya? Berubah. Iya, coba. Jadi bolanya jadi subjek kan? Pada saat bolanya jadi subjek dijadiin yang objeknya ditendang. Gitu ya, objeknya disebut lebih dahulu gitu ya, yang jadi subjek. Disebut lebih dulu, jadi berubah. Kalau ini objeknya disebut lebih dahulu, kematian masa kemudian didatangkan. Nah, coba sekali lagi Ibu ya, sekali lagi dicoba ya. Sekali aja gitu. Dicoba sekali lagi gitu. Mungkin yang lain nanti. Yang kematian didatangkan pada saat Sebelum gimana sih? Maksudnya Pak Guru saya suruh ngertiin yang ini? Enggak, mohon maaf. Bukan Bu, saya tidak, mohon maaf ya, tidak meminta Ibu mengartikan. Saya minta pemahaman yang mampu Ibu miliki. Ketika tadi sudah sampai pada pemahaman bahwa bentuk pasif itu bisa juga muncul tatkala
manakala objeknya disebut lebih dahulu gitu. Kalau mengartikan kan tadi Ibu sudah ya mengartikan ya. Tadi Iya. waktu saya minta Ibu ya, saya minta tolong ke Ibu untuk berbagi pemahaman, yang Ibu lakukan kan mengartikan ya. Boleh hasil terakhir pemahaman terakhir Ibu setelah tadi kita bahas Itu sebelum tetap sebelum kematian datang kepada salah satu dari kalian. Iya, oke baik. Terima kasih, Bu. Karena ibu-ibu yang lain ada yang sudah ini ya, sudah mencoba memahami arah pembicaraan kita dengan semacam arahan terakhir bahwa objek manakala disebut lebih dahulu bisa melahirkan makna pasif. Siapa yang ingin mencoba menyampaikan pemahamannya? Boleh coba Pak Guru. Ya, silakan semua boleh. Silakan Bu Ida. Sebelum maut didatangkan kepada salah satu di antara kalian gitu. Ya, oke, bagus. Yang lain? Ada yang mau berbagi yang lain? Oke, baik. Kalau tidak ada, coba bukanlah kita duet. Nah, bukanlah kita duet. Ibu anggap sebagai versi pertama, saya versi kedua. Silakan Ibu. Sebelum kematian datang kepada salah satu dari kalian. Iya. Versi keduanya adalah sebelum salah seorang dari kalian didatangi kematian. Oh, berarti subjeknya bukan kematian ya, salah satu dari kalian. Saya terjebak di kematian, nggak enak kalau di kematian didatangkan kepada itu kok nggak enak. Tapi sempat kepikiran juga sih Pak Guru sebelum salah satu dari kalian, karena saya fokusnya saya milih tadi kematian itu sebagai subjek, bukan salah Ya, itu satu dari versi kalian. pertama. Versi pertamanya kan begini tadi. Ronaldo menendang bola. Ya kan? Nah, versi keduanya bola ditendang Ronaldo. Versi pertamanya tadi ya apa? Kematian mendatangi salah seorang dari kalian. Versi pertama. Versi keduanya tentu berubah dia. Salah seorang dari kalian didatangi kematian. Ya Pak Guru. Ya. Apakah dia berbeda? Implikasinya terhadap makna beda gitu. Iya. Tuh. Kalau kita mengatakan bahwa kematian datang, itu kan kita bicara soal kematian itu yang menjadi ide utama kita. Tapi kalau ini yang kita bicarakan salah seorang dari kalian. Karena yang kita bicarakan di sini yang menjadi penting untuk dikemukakan di sini soal kalian. Karena itu pertama tadi ya, tadi apa di sini instruksi perintah yang disampaikan kepada kalian apa? Kalian berinfaklah. Kalian berinfaklah sebelum salah seorang dari kalian. Nah, kan itu dia idenya sedang bicara tentang kalian gitu. Di sini penekanannya tidak sedang bicara tentang kematian. Kematian bukan tema sentralnya. Manakala kematian bukan tema sentralnya, al-mautu ditaruh di akhir gitu. Tapi tetap dipahami bahwa yang datang adalah kematian. Kematian yang datang, yang didatangi adalah kalian atau pasnya salah seorang dari kalian. Iya. Nah, oke. Nah, pertanyaan terakhir ini, mana yang bermakna salah seorang? Itu ada. Berasa tidak kalau itu adalah objek?
Iya sih sebenarnya tadi juga Dari mau mana mikirnya kayak kira-kira? gitu. Nah, dari mana Kalian kita kali bisa? satu-satu dari kalian. Iya, ya bagus. Nih, pertanyaannya. Kira-kira dari mana kita tambah yakin ini objek, ini ahada, ini bukan subjek gitu. Dari mana kira-kira? Baik, itu yang kita bilang bunyi akhirnya. Gitu. Oh, ya itu aku lupa bunyi Tuh. akhirnya. Oh iya, Kak. Ya kan? SPBU si SPBU lupa kembar bulu. Okba Okbi. Okba Okbi. Oke Iya, ya. bunyi akhirnya Okba. Nah, oke. Baik, kita lanjut berikutnya. Silahkan. Yang Makasih berikutnya. Pak Guru. Nah, iya, terima kasih. Jadi Maaf, ini saya selalu bingung, masih suka bingung mencerna pertanyaan Pak Guru. iya, nggak apa-apa ya, orang memang banyak berkomentar begitu ya. Tentu saya juga harus tahu diri. Harus tahu diri sehingga saya harus mencoba menyesuaikan. Karena itu saya pikir mungkin bagi saya kan pertanyaan itu biasa. Apa hubungan antara anfaqo dengan anfiku? Apa maksud Pak Guru bertanya itu? Ya, saya tadi kan menyesuaikan. Apa hubungan antara Bukana dengan Pak Davis? Oh, kira-kira begitu. Gitu. Nggak apa-apa, ibu-ibu sekalian, dan jangan sungkan-sungkan ya. Pak Guru, saya tidak paham maksud Pak Guru. Pak Guru, saya bingung apa yang Pak Guru maksudkan. Ya, karena saya tentu butuh respon, butuh masukan dari ibu-ibu sekalian, sehingga saya mencari jalan tengah, sehingga antara apa yang saya berikan dengan ibu-ibu yang ibu-ibu miliki bisa bertemu pada satu titik tertentu. Oke, ada pertanyaan, komentar, dan yang lain sebelum kita lanjut ke berikutnya? Nggak ada. Baik, silakan kita lanjut berikutnya. Pak, ada makna yang sedikit dirubah ya Pak? Silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja terjemahannya Pak? Atau dibaca dulu? Ke pemahaman ya, lebih cocoknya ke pemahamannya. Pemahaman yang kita miliki. Ia berkata, ya Tuhan, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku hingga waktu dekat, maka aku akan bersedekah. Bagus. Nih, ya masuk ini kalau kata iklan tuh emosinya mana kalau kata iklan dulu itu terbayang ya ininya, terbayang ya ininya suasananya ya, ini suasananya tadi ya, tuh suasananya tentang kematian yang mendatangi gitu ya, tuh. Nih, ketika salah seorang didatangi oleh kematian. Berarti ini kira-kira momennya ini bicara tentang manusia yang sedang mengalami apa? Sakaratul maut ya? Iya, oke, kebayang ya. Kebayang ya, sakaratul maut. Nah, masuklah sakaratul maut. Berarti pada saat itu posisinya manusia lagi gagah-gagahnya atau lagi lemah-lemahnya? Lagi lemah-lemahnya. Lagi lemahnya kan. Nah, kalau begitu adakah kemungkinan manusia untuk angkuh gitu ya, untuk ngomongnya tinggi, ngomongnya Enggak. enggak. Berarti Tidak, Pak. sebaliknya, berarti dia akan bicara dengan lirih, dengan penuh apa ya? Penuh belas kasihan, meminta belas kasihan. Maka kalau dalam nuansa begitu kira-kira fayaqula gitu ya. Apa maknanya? Ia memohon ya Pak. Nah, bagus. Robbi. Tuhan, ya Allah. Lebih Ya yang Allah. dalam lagi kira-kira apa? Ini kondisinya lemah gitu. Kira-kira apa belum? Robbi katanya. Apa ya? Ya Tuhanku, ya Allah, ya. Kira-kira ibu-ibu yang lain ada ide nggak gitu? Ini kebayang kayak gitu perasaannya gimana? Ngomongnya Robbi katanya. Rob.
Bu Yayu kalau ingin bicara muka coba dicek suaranya mungkin Bu, soalnya kelihatan Ibu menggerakkan bibir tapi tidak terdengar suara di perangkat kami. Kan kira-kira bisa bilang begini, duhai Tuhanku. Ya, gitu. Itu orang lagi merayu ini, tapi udah merayu apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Apa kira-kira itu? Mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku? Ya, kalau ini kan kayak Hingga orang waktu ini dekat. nih kalau ngomongnya begitu, mengapa itu kayak orang protes dia. Tapi kan Bawahnya begitu. ini kan nuansanya orang mau lagi sakaratul maut gitu. Duhai Tuhanku. Dan Bisa. kira-kira mungkin nggak gitu kan? Kira-kira mungkin nggak itu diakhirkan? Tidak, Pak. Tidak ya. Tidak. Jadi kan kalau tidak mungkin, ini sebenarnya kan pengandaian, berandai-andai gitu. Gitu. Sehingga kita bisa bilang ya, walaupun di situ artinya begitu bisa, ya kan namanya juga arti kan. Tapi ini kita mau ke pemahaman ya, ke pemahaman yang lebih lanjut. Kalau ini kan pengandaian, jadi tidak mungkin itu. Andaikan engkau gitu kan bisa jadi begitu. Ya, andaikan engkau berkenan. Namanya pengandian itu kan tidak terjadi. Gitu. Andaikan engkau datang padaku itu artinya dia tidak datang. Gitu. Dia tidak datang. Nah, tidak itu kan pengandaian itu bisa mewakili kata la gitu ya. Ya. La-nya itu. Ila ajalin qarib, kira-kira apa bahasanya? Bahasa ininya lah gitu, bahasa lain gitu. Mengapa engkau kematianku? Hingga waktu dekat. Kira-kira yang ini kan orang yang apa yang sedang minta gitu, minta belas kasihan gitu. Gitu. Udah ide itu tadi arti udah bagus udah itu. Maka saya ngebayangin kalau ini dinarasikan gitu sebentar saja. Tuh. Ila ajalin qarib itu kan hanya masa yang dekat, tapi kalau kita bilang andaikan engkau berkenan untuk mengakhirkan, menunda katanya, menangguhkan kematianku sebentar saja. Nah, itu. Oke, terus fa'asaddaqo. Maka aku akan bersedekah. Ini kira-kira orang lagi merayu nih. Orang merayu. Kira-kira apa gitu untuk mewakili kata maka tadi itu? Apa ya? Oke, itu Pasti nggak bisa. pasti ya boleh itu tuh. Pasti itu. Nah, pasti aku akan bersedekah. Nah, pertanyaannya kira-kira ini ketika dia merayu, dia bilang bersedekah itu dia nih ketika dia berandai-andai ini yang di sakaratul maut itu, dia akan bersedekahnya banyak apa bersedekahnya sedikit? Banyak. Dari mana kita duga? Apakah ada kata yang bermakna banyak di situ? Mungkin kalau tasbih ya Pak berkali-kali atau tidak sekali itu. Bentar, saya sedang cari sumber ada suara. Coba diaktifkan lagi Bu Muti. Mungkin kan di situ ada tasdid. Kalau tasdid kan berarti tidak cuma sekali Kak. Iya gitu. Dan tasdidnya coba 2 kali muncul. 2 kali muncul. Ini kan pelajaran ini bukan untuk orang yang mati ini. Kenapa? Karena orang mati nggak akan dapat fasilitas itu. Karena tidak ada yang akan ditunda kematiannya. Dan tidak ada juga yang bisa pakai itu mengusulkan pensiun dini. Nggak ada gitu. Mau ajal itu nggak ada gitu. Hanya dalam keterbatasan ilmu dan pengetahuan dan keimanan kita saja yang mengatakan bahwa dia mati karena bunuh diri. Nggak ada cerita begitu secara hakikat ya.
secara hakikat dan secara itu. Nah, tapi luar biasanya bahasa Al-Quran, ibu-ibu, Bapak sekalian, ini untuk mengatakan, ya, namanya juga orang sakaratul maut, tadi kan nuansanya begitu, untuk mengatakan bahwa si Ani yang mau mati tadi, ingin untuk mengatakan bahwa dia akan bersedekah banyak dan sering-sering, itu tidak dimunculkan dalam bentuk kata tertentu, cukup dengan ada tasdid, cukup dengan ada bunyi double, ini sudah mengisyaratkan dua hal tersebut. Ya, tadi makna dasarnya seperti yang kita sudah bahas dengan Bu Ida, aku akan sedekah. Tapi bukan hanya itu yang dia katakan, aku akan banyak sedekah. Dan bukan hanya itu yang dia katakan, aku akan banyak sedekah serta sering. Maka gitu, tadi maka yang tadi itu, maka andaikan engkau berkenan menangguhkan kematianku sedikit saja, sebentar saja, pasti aku akan banyak dan sering bersedekah. Atau aku akan sering sedekah banyak-banyak. Ibu-ibu sekalian, nah ini informasi, ini kan informasi, bocoran informasi dari Allah ini. Mari kita manfaatkan bahwa kita kan tidak usah meminta, ya, merayu untuk ditunda ajal kita karena sekarang masih belum tiba, kita masih hidup, masih sehat walafiat. Apa yang perlu kita lakukan? Sering dan banyak sedekah. Itu ya, Bu Yayu yang sudah lama pengalaman dalam hidup ini akan semakin mantap lah untuk menyimpulkan mau apa sih uang itu ditimpan di gudang. Untuk apa harta disimpan di gudang? Atau juga yang bikin kita kenyang hanya itu, ya, sepiring nasi gitu. Hanya bahkan dengan janji-janji indah aja udah kenyang. Tuh, apalagi ada sepiring nasi gitu. Ya, sedekah banyak dan sering-sering. Oke, baik gitu ya. Ibu-ibu sekalian, silakan kalau ada yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan kembali, silakan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan berikutnya. Tapi saya minta izin ini, karena sudah jam 8, apakah mau dilanjut dengan pendalaman yang lain, atau, wah, sudah cukup, Pak Guru. Nanti kalau dikasih banyak lagi, nanti ngebul lagi nih, jadi malah buyar dari pemahaman pertama. Gimana ibu-ibu sekalian? Yang berikut ini adalah Bu Yurlis, Bu Ida, kemudian Bu Asmani tadi. Kita bisa lanjut kah? Cukup, Pak Guru. Iya, baik. Bu Asmani cukup. Bu Ida bagaimana, Bu Ida? Ya, boleh cukup ya Pak Guru. Iya, oke. Jadi kita kemudian terakhir Bu Yurlis bagaimana? Mau dilanjutkan ke pendalaman apa cukup? Cukup dulu, Iya, Pak. baik. Atas Cukup dulu, restu Pak Guru. dari orang tua kita. Jadi izin dari langit dan bumi, maka kita cukupkan sampai di sini. Nah, ibu-ibu sekalian, itu tadi apa yang kita bisa pahami dari pendalaman kita. Mudah-mudahan ibu-ibu kalian juga bisa menangkap idenya bahwa bahasa Al-Quran itu ternyata tidak cukup hanya dengan melihat artinya. Sering sekali kita berkata begitu. Itu yang pertama. Nggak cukup. Kalau kita ingin menambah kecintaan kita pada Al-Quran, tidak cukup hanya dengan tahu artinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, bahwa penambahan makna, kedalaman makna, keindahan, serta kehebatan makna itu bisa kita pahami dengan memperhatikan huruf-huruf yang membentuk kata seperti tadi. Dengan memperhatikan posisi kata di dalam sebuah kalimat gitu. Bahkan itu bisa membantu kita. Dan yang terakhir, yang ketiga ya ibu-ibu sekalian, dari hasil diskusi kita itu kita bisa berkata bahwa ibu-ibu mampu kalau mau gitu. Tapi kalau mampu menunjukkan pemahaman yang lebih tinggi kalau mau.
Tapi kalau seperti tadi Bu Asmani karena nggak mau, kita nggak bisa melihat ketinggian penambahan ilmunya. Bu Yurlis juga karena tidak mau, juga kita nggak bisa lihat penambahan. Ya Bu Ida juga begitu, yang lain juga begitu. Jadi kalau kita mau, kita akan mampu menunjukkan kemampuan kita untuk memahami, mendalami Al-Quran lebih lanjut lagi. Baik, terima kasih Ibu-Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Dan ini adalah akhir dari kajian kita pada kesempatan ini, termasuk akhir dari pelajaran kita ini ya. 20, insya Allah pada pertemuan yang akan datang, pekan depan, kita akan mulai dengan pelajaran yang ke-21. Begitu ya, Ibu-Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Yayu yang sudah berkenan menyusul hadir bersama kita. Untuk lengkapnya nanti bisa dari rekaman yang kita siapkan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Masukan, saran dan sebagainya tentu akan sangat berarti untuk kami sendiri, terutama mengendalikan intonasi yang lebih mudah dipahami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabar Guru. Cila, sehat. Alhamdulillah Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin pamit Ibu-ibu sekalian. Ya, silakan Pak.